Annyeonghaseyo, bertemu kembali dengan saya, Agustinus Tantiono. Di video tutorial kita kali ini akan mempelajari tentang dokumen section yang dapat teman-teman temukan di tab layout. Dan kita juga akan mempelajari tentang page number yang dapat ditemukan di tab insert. Materi kita kali ini diharapkan dapat membantu teman-teman yang sedang ingin menulis makalah, kerja praktek, ataupun skripsi. Jadi mohon disimak video tutorial ini sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe dan like jika video ini dianggap bermanfaat. Let's check it out. Kita mulai dengan mempelajari cara menginsert page number yang mungkin sudah teman-teman ketahui. Pertama-tama, kita sediakan dulu satu buah dokumen yang akan diedit. Jadi dokumen ini nanti yang kita gunakan. Dan cari page number di tab insert yang berada di bawah header dan footer. Di page number ini teman-teman dapat menentukan ingin meletakkan page numbernya itu di bagian atas atau bagian bawah halaman. Dan di atas atau bawah halaman ini teman-teman dapat tentukan lagi pengen letakkannya di tengah, kiri, atau kanan. Kalau misalnya teman-teman ingin memberikan penomoran halaman selain angka 1, 2, 3, misalnya ingin diganti dengan ABC atau angka Romawi, itu dapat teman-teman temukan di format page number di bagian bawah. Di sini kita bisa pilih mau berikan angka biasa, angka Romawi, atau huruf. Dan teman-teman dapat menentukan dulu ingin meletakkan nomor halamannya di mana, baru nanti kita ganti formatnya. Sebagai contoh, misalnya kita pilih yang plain number 1 ini, jadi di bagian bawah tengah dari halaman, maka dia akan langsung otomatis menambahkannya. Halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya. Kalau sudah, kita tinggal klik di luarnya saja. Jadi untuk mengubahnya menjadi angka Romawi, kita coba di sini, kita ganti jadi angka Romawi, kemudian kita oke saja, maka dia akan otomatis berubah jadi angka Romawi. Kita klik keluar dulu, 1 Romawi, 2 Romawi, dan seterusnya. Jika sudah tahu cara menambahkan page number, berikutnya kita akan menuju ke materi utama kita kali ini, yaitu membuat section break atau dokumen break yang dapat teman-teman temukan di tab layout. Section break atau dokumen break di sini itu artinya teman-teman dapat membuat beberapa format dokumen dalam satu buah file. Jadi mungkin selama ini teman-teman ketika ada satu buah makalah yang di dalamnya mempunyai beberapa format, itu biasanya dibuat secara terpisah. Sebagai contoh, dalam satu buah makalah itu kan terdiri dari bab 1 sampai bab 4, dan biasanya masih ada bagian kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka. Untuk bagian kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka itu biasanya menggunakan angka Romawi, sedangkan di bagian inti dari makalah itu kan menggunakan angka biasa. Nah, itu biasanya membuat teman-teman harus membuat dokumen tersebut dalam beberapa file. Jadi di sini kita akan mencoba membuat satu buah file yang terdiri dari beberapa dokumen dengan cara memberikan section break atau dokumen break. Jadi menunya itu ada di tombol break ini di tab layout, kemudian continuous. Jadi dia akan start halaman berikutnya sebagai file yang baru. Sedangkan kalau kita pilih section break dan next page, dia akan membuat halaman berikutnya menjadi yang file yang baru dan menambahkan satu buah halaman kosong. Supaya penomorannya tidak berantakan, kita pilih yang continuous. Pastikan pointernya itu diarahkan ke halaman yang ingin diberi section break, kemudian pilih continuous. Dia akan kayak turun satu baris seperti ini, menandakan bahwa dia sudah terpisah dari file yang di halaman pertama dan kedua.
Untuk memastikannya, mari kita coba mengubah format page number-nya. Kita ganti dengan angka biasa. Halaman 2 Romawi di bagian table of content. Nah, di bagian introduction dia akan mulai dari 3. Tapi kalau kita ingin mengubahnya dari angka 1, kembali lagi ke format page number. Pilih start add. Kita ganti dari nomor 1 lagi. Kalau sudah di bagian halaman cover itu angka 1 Romawi, di bagian daftar isi 2 Romawi, dan di bagian introduction itu harusnya dimulai dengan angka 1 yang biasa, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk kita bisa membuat bagian reference ini menjadi angka Romawi lagi, kita harus memberikan section break lagi di sini. Kita coba blok saja dan tambahkan section break continuous. Nah, dia akan turun sedikit ke bawah. Kita coba ganti, dan di sini dia juga mulai dari angka 2. Kita ke page number, format page number. Tadi kan ada halaman daftar isi dan halaman cover, itu 1 dan 2 Romawi. Berarti kita start at 3, ganti ke angka Romawi. Kita coba oke. Nah, jadi bagian reference di sini itu dimulai dari 3 Romawi dan 4 Romawi. Sedangkan di bagian isi dari makalah ini itu dari angka 1 sampai 9. Dengan begini kita tidak perlu lagi membuat satu buah dokumen yang terdiri dari beberapa file. Kemudian biasanya teman-teman juga mungkin pernah membuat mungkin makalah yang ada berisi satu buah tabel dengan bentuk yang cukup melebar, sehingga terpaksa tabelnya itu dibikin landscape. Dan supaya kita tidak perlu memisahkan tabel tersebut ke file yang lain, kita bisa menggunakan section break. Jadi dengan section break tersebut kita bisa membuat hanya satu halaman tersebut saja yang formatnya landscape. Jadi fungsi dari section break di sini benar-benar dalam satu buah file itu bisa dibuat dokumen yang formatnya berbeda-beda. Sebagai contoh, kita ambil halaman yang ada gambarnya. Kita coba ambil halaman ini, kita blok saja, kemudian kita pilih layout, break, section break yang continuous. Di bagian awal dokumen ini bentuknya tetap portrait, kemudian di bagian yang kita berikan section break itu landscape. Jadi kalau misalnya yang di bagian bawah di sini ikut jadi landscape juga, tinggal kita blok saja. Dan kalau nomornya itu berubah, itu tinggal kita ubah lagi. Berarti di sini harusnya page number, format page number jadi 8 nih tadi ya, 6, 7. Format page number start at 7. Jadi dia akan lanjut 6, 7, 8. Nah, karena kita sudah mempunyai satu halaman yang diberi section break, mari kita coba blok halaman ini saja. Ke bagian layout, orientation, landscape. Kemudian kita beri section break. Lalu kita coba kita beri section break sampai ke sini. Kemudian kita coba pilih orientationnya portrait, apakah berhasil. Halaman 8,
halaman 7. Nah, halaman 6 itu portrait, halaman 7 landscape, 8 landscape. Di sini dia kembali lagi ke portrait. Cuman kalau misalnya kita tadi tambahkan section break lagi, otomatis penomorannya terpotong lagi. Jadi di sini kan nomor halaman 8, kita ganti ke halaman 9. Start at-nya jadi angka 9. Delapan, 9, 10, dan isi angka Romawi. Penomoran seperti ini biasanya jadi berantakan. Itu akan terjadi ketika teman-teman itu mungkin mengcopy file dari dokumen yang lainnya, kemudian di paste secara mentah-mentah, sehingga formatnya jadi berantakan. Karena ini hanya saya jadikan contoh doang, bahkan ada watermarknya di sini. Kemudian jika teman-teman mungkin bertemu dengan laporan yang harus dikerjakan, entah itu mungkin kerja praktek atau skripsi, biasanya itu ada permintaan bahwa di halaman pertama penomorannya berbeda dibandingkan halaman berikutnya. Jadi kita contoh nih, ini kan halaman pertama. Kita langsung double klik di sini, di bagian page numbernya akan muncul satu buah tab desain. Nah, di bawahnya ini kita bisa menemukan 3 buah pilihan. Yang pertama itu different first page. Jadi di bagian halaman pertama dokumen itu penomorannya bisa dibikin berbeda formatnya dengan halaman yang lainnya atau halaman isinya. Kalau di centangan kedua itu different odd dan even page. Jadi halaman ganjil dan genap formatnya atau posisinya berbeda. Yang ingin kita coba adalah different first page. Kita coba centang. Harusnya belum ada terjadi apa-apa. Nah, di halaman pertama kita coba ganti page numbernya ke bagian atas kanan, sehingga di bagian introduction ini dianggap sebagai halaman pertama dokumen. Dia berada di posisi atas kanan, dan di halaman lain dia berada di bagian bawah. Di bagian literatur review dan seterusnya juga dia berada di bawah dokumen. Jadi untuk materi kita hari ini terkait section break atau document break dan juga penambahan page number itu sekian sampai di sini. Selamat mempelajari materi ini. Untuk tugas yang akan dikerjakan itu akan disubmit ke Google Classroom, jadi silakan dicek notifikasinya nanti. Sekian sampai di sini, sampai jumpa lagi.